Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Islamiyah Huda selaku moderator dari kelompok 2 mata kuliah Psikologi Pendidikan. Di sini kami akan menjelaskan tentang psikologi dan pengajaran. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan tentang pengertian psikologi. Apa sih psikologi itu? Secara harfiah, psikologi umumnya dimengerti sebagai ilmu jiwa. Psikologi berasal dari bahasa Yunani yaitu psyche dan logos, di mana psyche berarti jiwa dan logos berarti ilmu. Jadi psikologi adalah ilmu yang mempelajari jiwa. Baik, materi selanjutnya adalah arti penting psikologi dan pengajaran yang akan disampaikan oleh Reka Chandra. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Reka Chandra. Di sini saya akan menjelaskan arti penting psikologi pengajaran. Psikologi pengajaran lebih menekankan pada aspek-aspek penyajian materi pelajaran dan komunikasi antara guru dan para siswa dalam proses instruksional dan proses belajar mengajar. Di Australia, kajian mengenai komunikasi instruksional seperti ini biasanya terdapat dalam mata kuliah yang disebut Psychology and Instruction atau Psikologi Pengajaran. Ruang lingkup kajian psikologi and instruction lebih sempit daripada psikologi pendidikan, tetapi masih lebih luas daripada didaksologi. Kemudian, ada beberapa hal penting yang perlu dikemukakan mengenai kajian psikologi pendidikan. Yang pertama, psikologi pendidikan adalah pengetahuan kependidikan yang didasarkan atas hasil temuan-temuan riset psikologis. Yang kedua, hasil-hasil temuan riset psikologis tersebut kemudian dirumuskan sedemikian rupa sehingga menjadi konsep-konsep, teori-teori, dan metode-metode serta strategi yang utuh. Lalu, yang ketiga, konsep, teori, metode, dan strategi tersebut kemudian disistematiskan sedemikian rupa sehingga menjadi repertoire of resource, yakni rangkaian sumber yang berisi pendekatan yang dapat dipilih dan digunakan untuk praktik-praktik kependidikan, khususnya dalam proses belajar mengajar. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa pendekatan psikologi pendidikan adalah pendekatan ilmiah scientific approach. Oleh karenanya, di samping sebagai psikologi praktis, psikologi pendidikan juga bersifat teoritis. Baik, terima kasih kepada Reka Chandra yang sudah memaparkan materi. Materi yang terakhir akan dipaparkan oleh Novi Anggraini yang akan membahas tentang hubungan antara psikologi pendidikan dan pengajaran. Baik, untuk materi selanjutnya adalah hubungan antara psikologi pendidikan dan pengajaran. Pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan bab 1 pasal 1 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar secara aktif dalam mengembangkan potensi diri. Konsep orang dewasa sebagai pendidik dan pengajar dalam dunia pendidikan modern saat ini memang semakin kabur apabila jika dikaitkan dengan pendidikan tinggi dan pendidikan kedinasan. Para peserta didik dalam institusi tersebut dapat dikatakan terdiri atas semua orang dewasa dan bahkan sebagian ada yang sudah berusia setengah baya. Namun tak masalah jika orang yang masih muda memiliki kemampuan yang memadai untuk menjadi seorang pendidik. Sebab yang lebih dipentingkan dalam dunia pendidikan dan pengajaran bukanlah soal usia, melainkan memiliki kemampuan psikologis yang memadai. Selama pendidik memiliki kemampuan psikologis yang dapat dipertanggungjawabkan, meskipun masih muda ataupun jauh lebih muda daripada yang dididik, dia tetap berhak untuk diakui sebagai pendidik. Pendidik yang tugas utamanya mengajar, baik guru maupun dosen, sebagaimana yang diisyaratkan undang-undang, tidak memerlukan syarat usia. Syarat psikologi yang lengkap, utuh, dan menyeluruh bagi seorang calon guru untuk setiap jenjang pendidikan meliputi kompetensi profesionalisme keguruan, yakni kompetensi ranah cipta atau yang disebut dengan kognitif. Yang kedua adalah kompetensi ranah rasa atau yang disebut dengan afektif. Dan yang terakhir adalah kompetensi ranah karsa atau yang disebut dengan psikomotor.
Pendidikan pada hakikatnya yang dinyatakan oleh para ahli psikologi dan pendidikan antara Lincapi 1971, Tardip 1987, dan Robert 1988 adalah pengembangan potensi dan kemampuan manusia secara menyeluruh yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara mengajarkan pengetahuan dan kecakapan yang dibutuhkan oleh manusia itu sendiri. Hakikat pendidikan yang dikemukakan oleh para ahli tadi ternyata juga sama dengan persepsi para penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia 1961, yakni pendidikan adalah pengetahuan sikap dan tingkah laku manusia baik secara individu maupun kelompok melalui ikhtiar pengajaran atau pelatihan. Dalam perspektif psikologi, pelatihan masih berada dalam ruang lingkup pengajaran, yakni pelatihan merupakan salah satu unsur proses pengajaran, terutama pengajaran keterampilan ranah rasa. Terima kasih kepada Novi Anggraini yang sudah memaparkan materi. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.